Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mi Eldiani, NPM 18060030, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 5A, Universitas Muhammadiyah Prinsip Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengapa asas pendekatan dan model-model pengembangan kurikulum sangat penting dalam pengembangan kurikulum. Karena dalam pengembangan kurikulum harus berdasarkan asas sebagai berikut. Yang pertama, asas filosofi. Asas filosofi dalam pengembangan kurikulum pada hakikatnya adalah menentukan tujuan umum pendidikan dan tujuan untuk mendidik anak agar menjadi manusia yang baik. Yang kedua, asas psikologi, berarti kegiatan yang mengacu pada hal-hal yang bersifat psikolog. Yang ketiga, asas sosial budaya atau asas sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki berbagai gejala sosial, hubungan antar individu, antar golongan, antar lembaga sosial, disebut juga ilmu masyarakat. Yang keempat, asas teknologi, yang dimana kurikulum ini tidak dapat meninggalkan kemajuan teknologi. Peningkatan penggunaan teknologi pendidikan akan menyebabkan naiknya tingkat efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar yang selalu menonjol peranan guru terutama dalam memilih bahan dan penyampaiannya. Selanjutnya, pendekatan yang dapat digunakan dalam pengembangan. Yang pertama, pendekatan subjek akademis. Kurikulum disajikan dalam bagian-bagian ilmu pengetahuan, mata pelajaran yang diintegrasi. Ciri-ciri ini berhubungan dengan maksud, metode, organisasi, dan evaluasi. Pendekatan subjek akademis dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan didasarkan pada sistematis disiplin ilmu masing-masing. Yang kedua, pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik dalam pengembangan kurikulum bertolak dari ide-ide memanusiakan manusia, penciptaan konteks yang akan memberi peluang manusia untuk menjadi lebih human. Untuk mempertinggi harkat manusia, merupakan dasar filosofi, dasar teori, dasar evaluasi, dan dasar pengembangan program pendidikan. Tempat utama kepada siswa. Kurikulum humanistik ini, guru diharapkan dapat membangun hubungan emosional yang baik dengan peserta didiknya. Yang ketiga, pendekatan rekonstruksi sosial. Kurikulum ini sangat memperhatikan hubungan kurikulum dengan sosial masyarakat dan politik. Perkembangan ekonomi. Kurikulum ini bertujuan untuk menghadap peserta didik pada berbagai permasalahan manusia dan kemanusiaan. Permasalahan yang muncul tidak harus pengetahuan sosial saja, tetapi di setiap disiplin ilmu termasuk ekonomi, kimia, matematika, dan lain-lain. Kegiatan yang dilakukan dalam kurikulum rekonstruksi sosial antara lain melibatkan survei kritis terhadap suatu masyarakat, studi yang melihat hubungan antara ekonomi lokal dengan ekonomi nasional atau internasional. Keempat, pendekatan berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi dapat diartikan sebagai suatu kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan kompetensi atau tugas-tugas dengan standar reformasi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Selanjutnya, model pengembangan kurikulum. Model prosedur pengembangan sistem instruksional. Konsep ini adalah bahwa sistem instruksional yang menggunakan pendekatan sistem, yaitu satu kesatuan yang terorganisasi yang terdiri atas sejumlah komponen yang berhubungan satu sama lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, model Blaser. Model ini merupakan model yang paling sederhana, di mana menggambarkan suatu perencanaan atau pengembangan pembelajaran ke dalam 4 langkah. Yang pertama, tujuan pembelajaran, pemberian perlakuan, prosedur pelaksanaan, dan penilaian hasil produksi. Yang ketiga, model Gerlach dan Ellie. Model ini menerlibatkan pada upaya-upaya yang dilakukan dalam merumuskan komponen-komponen yang sering dijumpai dalam sebuah program. Model ini terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, perumusan materi dan perumusan tujuan. Tahap kedua yaitu analisis terhadap perlakuan. Kemudian tahap ketiga berupa perumusan strategi, perorganisasian kelompok, alokasi waktu, alokasi di tempat, dan penyediaan peralatan. Yang keempat, model Gerlach-Ekman merupakan pendekatan yang mengutamakan sebuah alur yang dijadikan pedoman dalam menyusun perencanaan program. Langkah-langkah pengembangan menentukan judul dan tujuan pembelajaran, menganalisis karakteristik siswa, menentukan tujuan pembelajaran khusus, menentukan materi pembelajaran, menentukan pre-test, menentukan kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Yang terakhir, model pembelajaran kontekstual. Pendekatan kontekstual sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang memfasilitasi kegiatan belajar siswa untuk mencari,
mengolah dan menemukan pengalaman belajar yang lebih bersifat konkret atau terkait dengan kehidupan nyata. Jadi, asas pengembangan kurikulum, pendekatan, dan model sangat berpengaruh dalam pengembangan kurikulum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.